اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir, jilid 5. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani. Video kali ini juga disampaikan dalam versi mengeja dengan harapan siapapun Anda dapat mengikuti dengan baik. Dan silakan Anda klik tombol subscribe lalu klik lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari video-video kami. Lalu share kepada orang-orang terkasih, semoga langkah kecil ini menjadi wasilah amal jariah kita bersama. Amin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada ayat yang keempat. Di sini ada huruf wawu, wa, masuk ke lam tasydid. Meskipun di sini ada alif, namun tidak dibaca panjang. Wal, namun dibaca pendek, langsung masuk kepada lam tasydid. Walla, walla. Perhatikan sifat dan makhraj huruf lam, tidak dibaca walla, tidak juga dihentak walla, namun walla. Walla, ada ayunan sedikit karena sifatnya yang bainiyah. Walla, dzal kasrah ya sukun. Dzi mad tabi'i. Perhatikan sifat dan makhraj huruf dzal, bukan zi, namun dzi. Silakan lihat gambar di bawah ini. Posisinya berada ujung lidah di bawah gigi seri atas. Selanjutnya huruf na, satu harokat. Dzina, walladzina. Silakan bisa melatihnya. Walladzina. Selanjutnya ya dhammah bertemu hamzah sukun. Yuk, tidak dibaca yuk, namun yuk seperti terhentak karena sifatnya yang syiddah. Yuk, mi, satu ketuk. Nun dhammah wawu sukun mad tabi'i, dua ketuk atau dua harokat. Nu, na, satu harokat. Walladzina yu'minuna. Selanjutnya ba kasrah bi, satu harokat. Mim fathah bertemu alif mad tabi'i, ma, dua harokat. Namun karena di depannya ada huruf hamzah berupa alif, maka mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil, dibaca 5 harokat. Ma, 5 harokat. Selanjutnya hamzah berupa alif, dhammah bertemu nun sukun, un. Nun sukun kita lihat di depannya huruf zai, maka nun sukun dibaca pada hukum nun sukun yaitu ikhfa. Cara membacanya dengung samar, sudah siap-siap pada titik makhraj zai, namun tidak menekan secara kuat. Tidak dibaca juga tidak dibaca namun dibaca unzi, unzi, unzi. Perhatikan, harus dengung, harus panjang. Tidak dibaca unzi, namun unzi. Zi, zai kasrah, satu harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf zai, bukan ji, namun zi. Ada z, ada gesekan zi. Selanjutnya lam fathah, la, satu harokat. Unzila. Anda bisa melatihnya bima unzila. Terus diulang-ulang. Selanjutnya huruf hamzah berupa alif kasroh i, satu harokat. Selanjutnya lam fathah bertemu ya sukun, lay, lay, bukan layi, bukan le, lay, bacaan layin. Selanjutnya ka, satu harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf kaf. Kita bisa melatihnya ilaika, bukan ilaika. Ilaika juga bukan, namun ilaika, ilaika. Selanjutnya wawu fathah wa, satu harokat. Ma, mim fathah bertemu alif mad tabi'i, namun karena di depannya ada hamzah berupa alif atau bertemu hamzah dalam lain kalimat, maka mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil.
Cirinya membedakan mad jaiz dengan mad wajib adalah ciri mudahnya jika kita sulit membedakan satu atau lain kalimat, maka lihat saja biasanya jika berbentuk alif, maka itu mad jaiz. Jika berbentuk hamzah, maka itu mad wajib. Baiklah, di sini berbentuk alif, maka ini mad jaiz munfasil. 5 harokat. Selanjutnya, hamzah berupa alif, dhammah bertemu nun sukun, Sama seperti kalimat sebelumnya, Di depannya ada huruf zai, maka dibaca ikhfa. Sudah siap-siap pada titik makhraj zai, namun tidak menekan secara kuat. Perhatikan, bukan dibaca dibaca bukan. Juga bukan dibaca nun, unzi, itu dibaca nun. Namun dibaca antara keduanya atau samar, unzi, unzi, zai kasrah 1 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf zai, bukan ji, namun zi, ada zi, la 1 harokat, unzila. Selanjutnya ada mim kasroh bertemu nun sukun, min. Nun sukun di depannya huruf qaf, maka ini masuk kepada hukum nun sukun ikhfa. Sudah siap-siap pada titik makhraj qaf dan menekan secara kuat pada titik makhraj karena ini sifatnya adalah ikhfa ab'ad. Karena jauhnya titik makhraj nun dengan qaf. Jadi cara membacanya tidak dengan min, juga tidak dengan mil yang samar, namun sudah menekan di titik qaf dengan sifat qaf, yaitu yang isti'la atau tebal. Jadi cara membacanya mil, perhatikan, mil bukan ming, itu istifal, namun mil qob, mil. Perhatikan atau dengarkan ketebalannya. Kalau tipis, ming tipis, namun ming tebal, ming qob. Qaf fathah masuk ke ba sukun, qob. Ada pantulan atau qalqalah sugro karena di tengah kalimat. Selanjutnya li 1 harokat, ka fathah 1 harokat. Namun karena akan kita wakaf di sini, maka kaf disukunkan, qablika dibaca qablik. Ada aliran udara setelah syiddah pada huruf kaf. Lik. Perhatikan, bukan liqa, namun lik. Selanjutnya ada huruf wawu fathah wa 1 harokat dan ba kasrah masuk ke alif lam sukun, bil. Tidak boleh dipantul, bil. Hati-hati. Namun bil. Hamzah berupa alif berharokat fathah, 2 harokat. Selanjutnya khi, kha kasrah. Perhatikan sifat dan makhraj huruf kha. Khi 1 harokat. Dibaca tidak dengan mengorok yang terlalu banyak, khi, namun biasa saja, khi. Selanjutnya ro 1 harokat, dibaca tafhim namun dengan tidak membulatkan bibir, ro, namun ro 1 harokat. Ti 1 harokat ta marbutah. Selanjutnya ha dhammah mim sukun, hum. Wabil akhirati hum. Perhatikan, Anda bisa melatihnya. Wabil akhirati hum. Mim sukun di depannya huruf ya, maka mim sukun dibaca izhar syafawi. Tidak dibaca hum panjang atau hum dihentak, namun hum yu. Ya dhammah bertemu wawu sukun, mad tabi'i 2 harokat. Qi, qaf kasrah 1 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf qaf. Tidak dibaca terlalu ke dalam, qi, namun qi pada titik qaf yang mendekati kaf. Qi, kalau terlalu ke dalam dikhawatirkan mendekati kha, qi. Namun qi, nun dhammah wawu sukun, mad tabi'i na 1 ketuk. Namun karena di akhir kalimat maka nun disukunkan dan mad tabi'i berubah menjadi mad arid lisukun 2, 4 atau 6 harokat. Yuqinuna menjadi yuqinun. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Walla zi na
yu, mi, nu, na, bi, ma, un, zi, la, i, laika, wa, ma, un, zi, la, min, qablik. Kita akan berhenti di sini. Lik. Selanjutnya wa bil akhirati hum yuqinun. Mari kita baca. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mari kita baca sekali lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Selanjutnya ayat yang kelima, di sini ada hamzah berupa alif harokat dummah u. Meskipun di sini ada huruf wawu, namun karena tidak ada harokatnya maka ini dibaca pendek u, satu harokat. Selanjutnya lam fathah berharokat berdiri dua ketuk, namun karena di depannya ada hamzah maka ini berubah menjadi mad wajib muttasil, dibaca panjang 5 harokat. La 5 harokat. I 1 harokat. Ka 1 harokat. Ka, perhatikan sifat dan makhraj huruf kaf. Meskipun ada dorongan udara saat mengucapkannya, namun tidak diucapkan dengan terlalu mendorong ka. Namun ka. Selanjutnya a. Ain fathah 1 harokat. A. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ain. Tidak dibaca nga. Juga tidak dibaca a seperti hamzah. Namun a di tengah tenggorokan. Silakan tutup kedua hidung Anda, pastikan a keluar dari rongga mulut bukan keluar dari rongga hidung. A. La lam berharokat fathah berdiri 2 ketuk mad tabi'i. Selanjutnya hu 1 harokat. Dan dal fathah tanwin bertemu mim, maka tanwin masuk kepada huruf mim dengan gunnah atau idgham bi gunnah. Dam harus dibaca dengung. Dam min. Selanjutnya min. Nun sukun bertemu ro tasydid. Dibaca idgham bila gunnah. Mirra. Perhatikan bukan mirro, juga bukan mirro. Namun mirra. Ro fathah masuk ke ba tasydid. Rabbi. Seperti tertahan sejenak karena sifat syiddah dari ba. Rabbi. Bi 1 harokat. Him. Ha kasroh mim sukun him. Dibaca izhar, tidak him, juga tidak him. Di sini biasanya ada tanda waqaf, ada yang qaf, ada yang lam yang menandakan bahwa lebih utama diwasolkan. Namun jika kita waqaf pun tidak mengapa. Insyaallah di sini kalimatnya atau maknanya sudah tidak terputus. Selanjutnya wa 1 harokat. U. Hamzah berupa alif lummah. Di depannya ada wawu namun tidak ada harokatnya, maka dibaca u 1 harokat. Selanjutnya lam fathah berdiri la mad tabi'i, namun karena di depannya ada huruf hamzah maka la menjadi mad wajib muttasil, dibaca 5 harokat. I 1 harokat. Ka 1 harokat. Wa ulaika. Selanjutnya ha lummah hu. Mim lummah mu. Mim lummah masuk ke alif lam qamariyah. Mul. Tidak ada pantulan. Mulmu. Hati-hati. Atau dibaca panjang.
mul, namun dibaca bainiyah mulmu, mulmu, tidak terpisah, tidak terpantul, tidak panjang. Mulmu, mim lummah masuk ke fa sukun, muf tidak tertahan, bukan muf. Perhatikan sifat dan makhraj huruf fa, muf, mufli, antara fa sukun dengan li tidak terpisah, mufli, atau mengalir, mufli. Perhatikan tidak dibaca mufli, namun mufli, satu harokat, hu, ha, lummah, wawu sukun, mad tabi'i. Namun karena di akhir kalimat maka nun fathah di sini akan disukunkan, huna menjadi hun, mad arid disukun 2, 4 atau 6 harokat. Di sini perhatikan sifat dan makhraj huruf ha, tidak dibaca hu, namun hu di tengah tenggorokan dan ada tekanan hu, tidak hu yang tebal, namun hu. Muflihun. Anda bisa melatihnya. Muflihun. Mari kita eja, perhatikan panjang dan pendek bacaan. Saat bacaan panjang, intonasi kita boleh meninggi atau menekan, dan bacaan yang satu harokat tidak boleh menekan karena nanti akan mengesankan itu menjadi bacaan panjang. Contoh, jika kita menekan pada titik kaf, maka akan terkesan kaf menjadi panjang. Contoh, ulaika, ka, jadi panjang. Namun ka saat karena satu harokat maka datar saja. Mari kita eja. U la i ka a la hu dam mir rob bi him wa u la i ka hu mul muf li hun. Mari kita baca. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mari kita baca sekali lagi. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Demikianlah bacaan awal surah Al-Baqarah pada halaman 40 jilid 5, yaitu dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sekarang marilah kita coba mentadaburi ayat ini, dan tadabur ini kita ambil dari buku paket Oase Al-Quran yang paketnya terdiri dari 5 jilid. Yang jilid 1, 2, dan 3 adalah menjelaskan mengenai Al-Quran dengan penggalan permakna, dan ini satu-satunya di Indonesia, yaitu permakna bukan perkata. Permakna berarti memudahkan kita untuk melakukan wakaf dan ibtida, untuk melakukan kapan berhenti dan kapan mulai di mana, karena itu sudah sesuai dengan penggalan makna sehingga maknanya tidak, insya Allah tidak terputus. Jilid 1, 2, dan 3 penggalan permakna disertai dengan terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selanjutnya di jilid yang keempat itu ada Mushaf Tadabbur. Ya, Mushaf Tadabbur ini ditulis oleh Kiai Haji Fathuddin Jappar. Dan marilah kita lihat di Quran Surah Al-Baqarah ini bagaimana bentuknya di Quran, di Mushaf Quran Tadabbur jilid 4. Dan kita akan membacanya bacaan tadabbur sehingga kita mendapatkan informasi mengenai isi dari Al-Quran. Inilah tampilan dari Mushaf Tadabbur. Ini tampilan dari Mushaf Tadabbur. Mari kita akan besarkan, kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Mari kita baca tadabbur pada mushaf tadabbur halaman pertama ini. Ayat 1 Alif Lam Mim terdiri dari 3 huruf hijaiyah, huruf Arab, yaitu Alif, Lam, dan Mim. Dalam Al-Quran terdapat 29 surah yang awalnya dimulai dengan gabungan beberapa huruf-huruf seperti pada awal surah Al-Baqarah ini. Tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali hanya Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjelaskan maksudnya. Demikian juga para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kepada mereka Al-Quran diturunkan pertama kali. Tidak pernah menjelaskan apa maksudnya, sebab itu jumhur ulama tidak berani menafsirkannya. Mereka hanya mengatakan Allah lah yang mengetahui maksudnya. Inilah sikap yang paling baik dalam menafsirkan Al-Quran yang terkait dengan setiap awal surah yang dimulai dengan gabungan beberapa huruf hijaiyah. Ayat yang kedua menjelaskan Al-Quran itu adalah kebenaran yang tidak dapat dibantah manusia sepanjang masa, baik dari sisi bahasa, isi, berbagai data ilmiah, dan informasi sejarah yang ada di dalamnya. Namun, yang dapat menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dan di antara karakter mereka dijelaskan dalam ayat 3 dan 4. Karakter orang yang bertakwa. 1. Mengimani hal-hal yang gaib seperti surga, neraka, dan sebagainya. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepadanya. Yang keempat, mengimani Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Yang kelima, meyakini hari dan kehidupan akhirat. Sedangkan ayat yang kelima menjelaskan orang yang berada di atas petunjuk Al-Quran dijamin sukses di dunia dan akhirat. Demikianlah tadabbur Al-Quran yang kita ambil dari mushaf tadabbur Al-Quran pada paket Oase Al-Quran jilid 5. Sampai berjumpa pada video selanjutnya, insyaallah, yaitu melanjutkan pada Quran surah Al-Baqarah yang ada pada halaman 41 jilid 5 metode Ad-Jani. Sampai berjumpa dan insyaallah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim. Sadaqallahul ladzi anzala al-furqan